Iran tengah berduka Presiden Ebrahim Raisi tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter di perbatasan Iran dan Azerbaijan. Apakah peristiwa ini murni kecelakaan heli atau ada unsur sabotase? Dan bagaimana pula pemerintah Iran ke depan pasca meninggalnya Raisi? Menerjang kabut tebal dan medan yang sulit, tim penyelamat satu persatu mengevakuasi jenazah korban kecelakaan helikopter yang membawa rombongan Presiden Ebrahim Raisi. Tim penyelamat menyatakan kondisi jenazah Presiden Iran Raisi mengalami luka bakar, namun masih bisa dikenali. Di ibu kota Teheran, ribuan warga turun ke jalan untuk menyampaikan duka yang mendalam. Warga juga menggelar doa bersama. Iring-iringan mobil yang membawa jenazah Presiden Raisi disambut warga dengan air mata di sepanjang jalan. چنین شخصیتی رو از دست دادیم، شخصیتی که ایران رو عزیز کرد و دشمنان رو خار کرد. مخصوصا توی این یک ماه دیدیم که نتیجه عزت ایشون چطور خار شدن اسرائیل و آمریکا بود و ایران چطور عزیز شد و بال بلند. Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi membuat publik dunia berspekulasi soal penyebab helikopter terjatuh. Apakah peristiwa ini murni kecelakaan atau ada unsur sabotase? Kondisi lokasi kecelakaan helikopter Presiden Raisi memang berada di medan yang curam, pegunungan, berkabut, bahkan sempat diguyur hujan. Dugaannya, kecelakaan ini akibat cuaca buruk. Tapi, menurut pengamat Timur Tengah, kecelakaan yang menewaskan tokoh penting di negara-negara Timur Tengah pernah beberapa kali dipakai untuk menyasar tokoh tertentu. Kalau ada yang menduga ini sabotase, itu memang tidak salah gitu ya. Kalau ini sabotase, Israel itu adalah paling yang ya dapat dikatakan Israel dan Amerika Serikat itu paling tidak suka pada Iran ya di antara negara-negara Timur Tengah sekarang ini karena konsistensinya menolak eksistensi Israel. Jadi dugaan itu bisa dimaklumi. Semua harus disupport oleh data. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu merupakan sabotase sebelum ada bukti yang nyata bahwa itu sabotase. Memang biasa di negara-negara Timur Tengah itu, saya tidak saya list namanya, itu kecelakaan helikopter itu sebagai wujud dari kalau tidak suka terhadap salah satu pemimpin, karena yang jadi korban kecelakaan helikopter ini tidak hanya Presiden Iran saat ini Ebrahim Raisi, tapi juga yang akan menggantikan Bashar al-Assad itu kan ayahnya itu Hafez al-Assad itu sebetulnya yang diagungkan kan kakaknya Bashar al-Assad, tapi tiba-tiba juga kecelakaan seperti itu ya. Jadi karena ada persaingan politik ya, terus polemik beredar bahwa dia dibunuh itu sebetulnya supaya Bashar al-Assad bisa naik gitu ya. Jadi itu banyak spekulasi seperti itu. Tapi kalau belum ada bukti, biasanya bukti itu akan muncul setelah beberapa tahun ya, bahkan setelah peristiwa itu. Kalau saya tidak bisa mengatakan bahwa Ebrahim Raisi itu ada saat ini ya, ada sabotase atau sengaja dicelakai. Ebrahim Raisi dinilai sebagai sosok yang tegas dan dihormati rakyatnya. Jadi tidak heran warga Iran begitu kehilangan atas meninggalnya Raisi. Karena fondasi yang dibuat oleh Presiden Raisi itu sudah berjalan sangat baik. Terlebih lagi Presiden Raisi ini sangat dihormati oleh masyarakatnya sendiri dan juga bagi Ayatollah Ali Khamenei saat ini sulit mencari tandingan dari seorang Presiden Raisi untuk meneruskan kepemimpinannya di kemudian hari. Lalu bagaimana dengan masa depan Iran setelah presidennya tewas dalam sebuah kecelakaan? Pasca meninggal dalam kecelakaan heli, kekuasaan Iran saat ini telah dialihkan ke Wakil Presiden Mohammad Mohber. Sementara pemilihan presiden baru harus digelar dalam kurun waktu 50 hari ke depan. Iran menerapkan sistem republik yang unik. Presiden Iran hanya menjadi kepala pemerintahan. Adapun kepala negara dipegang pemimpin tertinggi yang kini dijabat oleh Ayatollah Ali Khamenei.
Keunikan lain, Republik Iran punya 12 wakil presiden yang terdapat 1 wapres utama. Yang pasti adalah kalau saya lihat garis dari pemerintahan Iran sekarang, tentu berbeda dengan pemerintahan Iran yang pada masa lalu ya, ketika dipegang oleh Shah Iran. Karena ketika dipegang oleh Shah Iran, memang Iran dekat dengan Amerika Serikat, bahkan juga melakukan hubungan dengan Israel. Tetapi setelah revolusi Iran, maka Iran yang pada waktu itu dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, itu mempunyai garis kebijakan yang berbeda. Berseteru dengan Amerika Serikat, berseteru dengan Israel, dan kemudian ini terus dilakukan. Sehingga dalam konteks seperti itu, saya yakin bahwa garis kebijakan dari pemerintah baru atau presiden baru nanti dari Iran akan tetap sama, tidak akan berubah, hanya saja mungkin ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi perbedaan itu tidak sangat kontras lah, sangat berbeda mencolok. Spekulasi soal kematian Presiden Raisi terus berkembang, tapi yang harus diingat publik perlu waktu untuk menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kecelakaan yang menewaskan Presiden Iran dan rombongan. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.